Kalau misalkan ditanya soal pilpres, ya walaupun masih jauh, sebenarnya kan dekat sekali bang. Bagi partai-partai non parlemen ini masa menentukan nih, karena kurang dari setahun mereka harus lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Iya. Bagi capres cawapres yang elektabilitasnya masih minim, itu harus mulai menyicil kerja-kerja politik dan elektoralnya. Karena apa? Karena partai-partai non parlemen punya posisi tawar bang. Ketika putusan MK dihapuskan presidential threshold, mereka menjadi peserta pemilu, mereka punya hak mencalonkan capres maupun cawapres. Jadi kalau ditanya peluang Deddy Mulyadi ataupun nama-nama lain, itu buat saya masih terbuka, masih dinamis sekali. Kalau per hari ini misalnya ada survei yang menyebut PSI itu lolos misalnya 4% ya. Tapi kan harus dibaca dalam margin of error bang. Kalau surveinya SMRC kalau tidak salah margin of errornya 3,9. Kalau 4% PSI dapat di survei itu dibaca agak negatif, berarti dapatnya cuma 1% bang. Iya. Kalau dibaca positif bisa berlipat ganda, kurang lebih sekitar 7, sekian persen. Kalau Pak Jokowi masih soft launching, tutup buka safari politik, jangan pernah berharap PSI akan relatif signifikan. Abang bilang gimana kalau Jokowi jadi ketua umum PSI? Bagi saya yang melihat dari jauh justru Pak Jokowi sudah jadi ketua umum PSI dalam tanda kutip. Coba siapa yang paling muncul di benak kita semua bicara PSI hari ini? Bukan Kaisang, the one and only bang, Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Aku hampir bilang pendukung. Pendukung itu partai politik ya kan, atau capres. Penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Juga salam sejahtera buat Mas Adi Prayitno dan Agung Baskoro. Siap. Betul ya, Agung Baskoro ya. Kalau disingkat AA lah. Masih ya? Masih di apa tadi lembaganya? Trias Politika Strategis. Trias atau Politika Trias Pos. Strategis. Mas Adi, aku lupa lembaganya. Bebas lah dibilang tukang warung Madura juga oke. Identitas itu nggak penting kan. Bukan Londo Ireng. Bukan. Oh iya bang, bukan Londo Ireng. Londo Ireng. Jadi Sekarang harus jelas bang. enggak, saya biasanya kan pakai kursi hitam juga. Karena dia pakai baju bukan Londo Ireng, saya pakai warna orange. Nah, abang nih Londo Ireng berarti. Orange ini kan simbolnya Belanda kan. Lihat bolanya, semuanya simbol-simbol di Belanda tuh orange. Jadi saya nggak mau kayak Adi di mandi kaos, saya terang-terangan aja kan. Gitu. Sekarang harus jelas bang, Londo Ireng apa bukan? Oh saya pasti bukan. Kalau belum pakai survei ada kemungkinan. Tapi pakai batik sekarang. Ya pakai batik. Enggak lah, kita kan sebenarnya kan kalau dasarnya pergaulan kan nggak ada masalah. Kita kan udah global, internasional kan bergaul, asal jangan ada kepentingan politik tertentu kan gitu. Nah, jadi sebenarnya saya mengundang Mas Adi dan Mas Agung, aku panggil Adi aja lah, pakai mas-mas tua. Kayak tua kali kalian. Padahal sebenarnya dari segi umur di bawah aku. Pantasnya jadi anak aku kalian. Coba pakai proposal HMI bang, Adinda. Ya kan? Nah, jadi saya mengundang Adinda ini berdua, ya kan? Sama-sama HMI ini soalnya. Ya kan? Kok HMI ya? Iya boleh lah. Nanti kalau dicek enggak juga ya kan. Kalau Adi jelas bisa dicek itu di UIN dia. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting HMI kan simbolnya aja. Tapi hatinya nasionalis, NKRI. Islam religius, NKRI. Itu yang paling penting kita. Ya kan? Sebab begini, saya kadang-kadang suka berpikir, merenung ya.
bagaimana seseorang misalnya menggunakan pakaian jubah, ya kan, jubah, pakai kopiah, kopiah haji, rajin ikut berpidato, ikut atau korupsi. Nah itu dia. Itu dosanya berlipat ganda. Malaikat juga bingung kan. Nggak bingung, makin gampang nangkapnya, identitasnya ada, gitu kan. Sama juga dengan perempuan pakai jilbab, ya kan. Perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan syariat, atau terjebak korupsi pula, itu dosanya berlipat ganda dia, karena dia memakai simbol agama dan perbuatannya melanggar agama, dosanya kan lebih besar. Jadi sehingga orang tidak percaya lagi pada kopiah haji, tidak percaya lagi kepada jilbab, berkurang kepercayaannya. Itu bahaya. Jadi kita kalau nggak siap menjalankan hukum syariat ajaran agama, ya jangan pakai simbol-simbol agama lah. Saya sering lihat ya di jalan, misalnya di mobil, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ngelanggar marka jalan semua dilanggar. Ngebut-ngebutan jangan. Kalau kita udah pakai simbol-simbol agama ya kita harus tertib sesuai dengan aturan agama itu. Jangan menyulitkan orang kan gitu. Jadi kita ngomongin agama nih. Bukan, ini kan intro. Enggak, saya udah lama nggak ngomong agama soalnya, Bang. Sama juga masa lalu. Dengerin aja kalau gitu. Kan banyak dulu. Oh kan aku cerita dulu lah. Namanya orang stroke, kau mau cerita nggak boleh. Tapi justru menarik ngomong agama sekarang. Ya kan? Tapi lupa aku ngomong. Masa lalu. Masa lalu itu kan mungkin sampai sekarang ya. Orang masih banyak kalau pidato selipkan Pancasila. Pancasila. Sebenarnya sistem atau apa yang dijalankan itu bertentangan semua dengan Pancasila. Ya. Nah, ini bahayanya kita. Kalau kita hanya jadikan ideologi atau agama sebagai simbol, ya kan? Sebagai jargon, tapi tidak bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya rakyat bisa bilang ini munafik, ini hipokrit, kan gitu. Nah, jadi supaya jangan jauh-jauh kita masuk ke sana, capek kali kita, ya kan? Nah, ini sekarang kan orang lagi rame ribut hasil survei. Prabowo tingkat kepuasannya menurun, baik survei Saiful Mujani ataupun survei Indobarometer. Indikator. Burhanmu tadi ya. Yang nggak dirilis. Yang tidak dirilis tapi terekspos. Ya kan gitu. Ada juga begitu tuh. Pura-pura nggak rilis tapi kita ekspos aja dengan cara lain. Itu lebih dicari orang. Iya kan. Kayak Adi ini kan pernah bilang, Bang aku kalau bikin buku, aku sengaja buku itu dilarang. Ya kan, aku kompain polisi nanti. Larang aja supaya lebih laku kan. Lebih dicari orang. Gitu Bang. Kayaknya aku nggak pernah ngomong. Enggak misalnya kan. Contoh. Tapi janganlah. Enggak bagus gitu kan. Nah, jadi ini bicara hasil survei. Ya kan. Kita sudah tahulah. Masa saya ngajarin lagi kan. Kepada kalian kan udah paling jagonya gitu kan. Pasti mengamati. Kira-kira kalau kita survei nanti berapa pula tingkat kepuasan kan gitu. Nah, kan. Jadi sudah tahu. Jadi tiba-tiba nyelonong pula Denny Indrayana. Minta Gibran dimundurkan. Minta pula Prabowo kalau enggak mundurkan Gibran dimundurkan. Ini apa pula, angin dari mana ini? Memang kadang-kadang kalau kanguru itu binatang yang aneh ya. Bukan si Denny saya nganggap sebagai kanguru, tapi negeri yang banyak kangurunya itu kan bahaya. Ya kan? Lompatannya itu kan jauh sekali. Kalau saya pernah 4 tahun di Australia, itu kanguru itu. Kalau mobil sedan, mobil kecil diterjang kanguru itu terbalik. Tapi kalau dinabrak truk mati dia. Kan bis mati dia. Nah, jadi janganlah Denny pakai politik kanguru. Ya kan? Jangan pakai politik kanguru. Yang kau tabrak ini truk bukan sedan. Kan gitu. Nah, jadi dan sebagai ahli tata negara, Denny nggak perlu sebenarnya ngomong seperti itu. Kan dia tahu aturan tata negara seperti apa dalam menurunkan wakil presiden, menurunkan presiden. Itu kan ada cara-caranya. Itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Dan ngapain memaksa presiden seperti itu? Satu lagi yang saya lihat ini kasihan SBY.
sudahlah Roy Suryo mengangkat soal ijazahnya Jokowi, dia dulu Demokrat, dikaitkan ya ini jangan-jangan masuk nih terlibat SBY. Denny Indrayana juga bekas menteri SBY, dekat dengan SBY, ya kan? Jangan-jangan ini ada pula SBY, tangan SBY di sini, kan kasihan. SBY nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nanti dituduh orang. Ini politik. Nah jadi Denny jangan egois memikirkan diri sendiri. Dia nggak mikirin bagaimana teman-temannya di kalangan Demokrat misalnya kan, yang ikut dilibat-libatkan ini. Itu satu masalah ya. Nanti kalau mau dibahas silakanlah. Tapi kita melihat kan hasil survei ini, kan ini momentum aja. Kan tidak berlaku ini bahwa sampai pemilu nanti segini aja kan enggak. Ini kan momen ini. Tapi kan momen selanjutnya bisa berubah. Bisa Dedi sekarang 44 bisa jadi 30. Prabowo bisa jadi 40. Gibran jadi naik atau nanti menyeruduk lagi Anies dan lain-lain ya. Nah, saya minta tanggapan bukan Londo Ireng dulu. Silakan. Harus ngomong apa Bang? Ya. Masalah survei. Ya ngomong aja suka inilah ngomong gitu jangan diatur-atur, ngomong seenaknya aja. Ya, yang penting kita tidak menghujat orang, ya kan? Tidak minta orang mundur kan? Jadi bebas saja kita. Ya kalau bicara tentang survei itu kan sifatnya temporal, hanya berlaku dalam waktu kurun tertentu. Makanya pertanyaan di survei itu adalah, Bapak Ibu, kalau pemilihan presiden hari ini dilaksanakan, kira-kira siapa yang Anda pilih? Kan hari ini Bang. Iya. Kalau pertanyaannya diubah, Bapak Ibu, kalau 2 tahun lagi pemilihan presiden akan dilaksanakan, kira-kira siapa yang akan dipilih? Itu tentu sangat berubah secara total. Iya. Kenapa temporal? Karena sangat situasional. Masyarakat cenderung akan memotret apa situasi dan kondisi saat ini. Kalau kondisinya rada nggak oke, kadang nggak baik, pasti agak sedikit negatif kepada orang-orang tertentu. Kalau kondisinya lagi positif, ya akan menjadi sesuatu yang cukup memberikan efek yang juga sifatnya positif. Misalnya dipersepsikan bahwa survei kepuasan publik kepada Pak Prabowo turun karena memang ada peristiwa-peristiwa penting kan soal persoalan korupsi, demo terkait dengan penolakan MBG dan semacamnya itu terjadi. Tapi kalau di bulan Agustus ini misalnya ada momentum yang kemudian membuat suasana kebatinan bangsa itu bagus. Kan kalau tidak salah pemerintah misalnya sudah memberikan sejumlah bantalan sosial, memberikan beras kepada masyarakat, bansos yang semakin merata, sehingga persoalan-persoalan ekonomi yang salah satu indikasi penilaiannya dalam survei itu bisa berubah secara total. Jadi ketika pemerintah dianggap berbuat baik, ngasih bansos, ngasih beras, sembako, terus disurvei, besoknya bisa naik ke sidratul muntaha lagi tuh Bang soal approval ratingnya. Jadi bagi Prabowo ya? Iya Prabowo maksud saya. Artinya apa? Ya saya kira pemerintah itu kan sebenarnya banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa membuat bagaimana tingkat kepuasan publiknya itu bisa naik. Yaitu yang saya sebutkan tadi. Soal bantuan sosial, bantuan-bantuan langsung dan semacamnya. Karena masyarakat itu pikirannya pendek-pendek, apa yang didapatkan, apa yang dirasa, dialah yang kemudian muncul. Apa terkait dengan persepsinya, terkait dengan pemerintahan itu. Nah yang kedua bagi saya, di mana-mana saya selalu mengatakan, ya survei apapun itu jadikan feedback aja. Kalau memang masukannya bagus, rasional, ya tinggal di follow up. Kalau tidak rasional, tidak bagus, ya tidak perlu ditanggapi. Karena saya kira pemerintah tentu saja pasti punya tim yang saya kira cukup sistematis dari pusat hingga daerah dan juga punya data pasti Bang. Sekalipun datanya tidak dipublish untuk mengukur apakah suara-suara muncul yang di publik termasuk survei, kalangan dari aktivis, pegiat demokrasi dan seterusnya. Apakah sejumlah masukan dan feedback terkait dengan kinerjanya itu sangat layak untuk dilanjuti atau tidak? Kan bagi saya begitu. Itulah yang saya sebutkan kenapa survei itu selalu dijadikan sebagai guidance. Karena kita menggunakan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Dan dalam demokrasi kita tahu setiap orang, siapapun dia, sekalipun bukan darah biru, suaranya itu masih dianggap penting. Kan kira-kira begitu. Nah yang kedua bagi saya terkait dengan survei ya sekali lagi ini sifatnya tidak permanen dan sifatnya fluktuatif, bisa berubah kapanpun tergantung
momentum-momentum politik yang akan terus berkembang. Dan saya rasa-rasanya sepanjang 2 tahun, hampir 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, sulit saya membayangkan dan bahkan tidak pernah mendengar pemerintah itu mengutip hasil survei. Waktu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah 75%, 80%, karena Pak Prabowo itu kan dianggap sebagai new hopes. Karena Pak Prabowo ini kan dianggap memiliki segala-galanya, Bang. Prabowo itu ya tentu pergaulan internasionalnya cukup bagus, ketua umum partai, dan kemudian diusung oleh begitu banyak koalisi partai politik, oversize coalition bahkan. Dari berbagai penjuru mata angin, orang menganggap Prabowo akan membuat Indonesia jauh lebih mantap dibandingkan yang sebelumnya. Maka wajar kalau kemudian tingkat approval rating dan harapan besar kepada Pak Prabowo cukup tinggi, 75 sampai 80%. Tapi abang kan termasuk Agung mungkin tidak pernah mendengar itu dikutip oleh pemerintah yang kemudian dibangga-banggakan gitu loh. Lihat nih pemerintahan, hari ini tingkat kepuasan publiknya 80%. Jadi nggak pernah dikutip. Apalagi kalau ada yang bilang tingkat kepuasan publik kepada pemerintah itu turun. Apalagi itu Bang, yang puas-puas aja ke pemerintah tidak dikutip. Apa yang saya ingin katakan, sepertinya pemerintahan Pak Prabowo itu cukup yakin dengan apa yang dilakukan hari ini, terlepas dari apapun suara yang bermuncul di luar, terus jalan. Contoh MBG, dikritik kanan kiri, lanjut terus MBG Bang. Tentu dengan begitu banyak koreksi-koreksi. Salah satu perbaikan yang menurut saya cukup bagus terkait dengan MBG, Sudaryono yang ditunjuk Bang. Saya justru berharap dulu justru Sudaryono lah yang kemudian jadi kepala BGN. Bukan karena teman ya? Bagi saya portofolio Sudaryono relatif cukup memadai untuk bicara tentang BGN. Ya meski banyak orang yang mengatakan dekat, iya dekat. Tapi Pak Sudaryono profiling politiknya menurut saya cukup memadai. Paham tentang pertanian. Kedekatan kan bukan hambatan ya? Ya apa yang salah dari dekat kalau punya kapasitas dan kompetensi. Kalau yang salah itu dekat nggak bisa apa-apa. Iya. Nah Cuma bagi saya nempel doang. betul. Makanya ketika melihat program strategis pemerintah sekalipun dikritik, bahkan beberapa waktu yang lalu diminta untuk dihentikan MBG, Kopdes, kenapa dilanjutkan? Karena pemerintah cukup yakin sepertinya bahwa apa yang dilakukan hari ini itu sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Bahwa ada suara-suara publik, oke lah kira-kira begitu. Tapi jangan dikira bahwa pemerintah itu bekerja tidak pakai kompas ya. Mereka punya kompas sendiri. Dan itu yang menurut saya per hari ini terbaca dari pernyataan kawan-kawan pemerintah gitu ya, yang mengatakan bahwa bekerja bukan untuk kepentingan survei dia bilang, tapi cukup yakin bahwa program-program populis ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Tapi yang ketiga Bang, betul bahwa MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat itu terkesan program populis ya, karena itu adalah keberpihakan kepada masyarakat. Totally kalau soal itu tidak ada perdebatan Bang, karena ini kan ingin menciptakan ekosistem ekonomi di desa terkait dengan Kopdes ya. Kemudian ingin menghilangkan stunting misalnya terkait dengan koperasi desa. Menghilangkan stunting terkait dengan program makan bergizi. Tapi kalau dikonversi pada elektoral Bang, sorry to say, ini tidak sedahsyat bantuan sosial. Tidak sedahsyat pemberian sembako. Oleh Pak Jokowi dulu ya? Iya, kenapa? Karena penerima manfaat dari program makan bergizi itu adalah anak-anak yang masih sekolah. Yang dalam survei itu tidak masuk dalam survei. Survei itu minimal umurnya 17 tahun plus. 17 tambah kata orang Madura Bang. Kelas 3 SMA lah. Ya ke atas. Sementara penerima manfaat dari MBG, Agung juga tahu. Kan SMA ke bawah, SMP, kemudian SD. Tidak banyak. Atau mungkin begini, mungkin pemerintah sekarang juga punya pikiran bahwa kita membantu itu memang tidak untuk tujuan supaya disurvei supaya elektabilitas naik. Memang ya udah kita bantu orang yang tidak ada hubungannya dengan pemilu gitu. Itu yang saya sebutkan. Kenapa MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis itu dianggap sebagai program populis? Karena ini adalah program yang sangat prioritas, menggunakan duit negara yang besar, tujuannya adalah memang untuk membantu masyarakat secara umum. Tapi kita harus memahami bahwa semua program populis itu tidak bisa dikonversi misalnya dengan tingkat kepuasan publik. Tidak bisa dikonversi dengan approval rating. Tidak bisa dikonversi dengan pilihan ataupun elektabilitas. Karena kita tahu logika survei itu rata-rata yang disurvei adalah umurnya 17 tahun ke atas. Penerima manfaat MBG adalah mereka yang di bawah 17 tahun. Tidak termasuk dalam potret itu. Makanya kenapa Pak Jokowi itu approval ratingnya selalu sistematis dan kuat, 70%, paling jelek 65%. Karena bantalan sosialnya kuat Bang.
Ya kan, sembako, bansos ditambahin, yang tidak terjangkau dijangkau dan seterusnya dan seterusnya. Dan penerima manfaat itu rata-rata adalah mereka yang 17 tahun ke atas. Ini sebenarnya saya usulkan Adi ini cocoknya memang Waduh, enggak. Ini Bukan, kan kita bukan, belajar. bukan. di kalangan presiden ada orang-orang yang bisa berpikir seperti ini. Gak usah jadi menteri lah, paling tidak kan penasihat presiden bidang sosial ya kan. Jadi kenapa bansos itu bisa menahan laju tingkat kepuasan publik supaya tidak turun? Karena mereka bisa menerima itu buat kebutuhan dapur gitu loh Bang. Dan MBG dananya yang cukup fantastis, kenapa tidak bisa dikonversi? Penerima manfaatnya di bawah umur 17 tahun. Iya, masih SD. Iya, jadi yang jutaan jumlahnya itu tidak masuk dalam roda survei. Agung lah bisa menjelaskan itu, kenapa survei begitu. Ya. Tapi logika survei biasanya adalah mereka yang memang dia sudah punya hak milih gitu ya 17 tahun ke atas atau dia sudah menikah. Itu logika sederhananya. Beda ceritanya kalau program populisnya ini ditambah nanti Bang ada bansos. Kemarin saya baca di berita pemerintah memberikan bantuan beras. Oh itu kalau merata di mana-mana besoknya survei langsung melesat ke langit yang ke-10 Bang. Tingkat kepuasan publiknya. Jadi sesimpel itu saja sih Tapi sebenarnya. jangan-jangan gara-gara ngomongan Adi ini nanti MBG di nanti bukan MBG di stop, MBG jalan tambah lagi untuk bantuan yang 17 tahun ke atas ini. Ya bagus lah Bang. Bagus lah, bagus. Nggak APBN ini buat apa sih Bang? Ya, Kan ya. buat rakyat Bang. Iya dong. Ketimbang buat sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk koruptor. Iya. Iya kan? Emang negara ini punya duit buat apa? Buat rakyat Bang. Iya lah, betul. Betul nggak? Nah makanya kalau ada yang nyerong-nyerong, korup-korup, sikat juga Bang, pancung aja gitu. Kan itu Iya. yang nggak benar sebenarnya. Setuju kita. Gimana Bang? Mantap udah jadi jubir Udah gitu. mantap, mantap. Apalagi nih Bang, ada bukan Londo Ireng nih. Nanti kita bikin lagu dan bandnya itu. Dah, ini Mas Agung ini paling takut dia kalau aku tanya bagaimana pendapat dia tentang Indrayana. Kalau paling takut karena katanya itu senior saya Bang di UGM. Jadi dia nggak mau komen. Makanya udahlah kita nggak usah bahas Indrayana di sini. Habis waktu aja ya kan. Tapi gini ya Mas Agung ya. Siap. Survei ini kita lihat misalnya Deddy Mulyadi sekian persen, tinggi ya cukup. Kemudian Prabowo atau yang lain-lain. Kalau kita kaitkan dengan realitas, misalnya begini, ketika nanti kita memotret realitas kehidupan di Jawa Barat itu seperti apa? Apakah daerah slum yang miskin-miskin di sana sudah terangkat? Iya, iya. Sudah zaman Ridwan Kamil segini persentasenya, apakah zaman Deddy pada masa Deddy gubernur sudah berubah? Iya. Nah, begitu juga tumpukan-tumpukan sampah yang bau di pinggir-pinggir kota itu sudah diperbaiki. Bogor, Bogor. Bang gitu. Saya khawatirnya begini, ini mainan-mainan medsos, mainan-mainan media sosial, TikTok, Facebook dan lain-lain, sehingga mendongkrak suara seseorang ketika disurvei. Tapi juga kalau saya nanti akan saya sorot, itu saya akan keliling ke daerah-daerah yang calon presidennya katanya bagus, surveinya saya akan sorot itu. Iya. Hati-hati. Jadi jangan sur dulu dengan 44% atau 50% dari hasil survei. Perbaiki keadaan di daerah dia, di provinsinya, supaya betul-betul real. Bukan ini sekedar pencitraan. Gimana? Ya. Pertama ingin saya Bentar dulu, sampaikan. Agung harus jawab Denny Indrayana dulu. Jawablah sedikit. Pertama dulu. Iya. Jawab juga sedikit lah. Boleh. Boleh. Nanti mungkin poin kedua atau ketiga ya, Kan Bang. trias politika. Iya. Gung, itu pertanyaan pesanan gue. Iya. Oke. Adi yang pesan. Jadi terkait persurveian dulu pertama Bang. Baru iya. nanti Iya, kedua iya. per Denny Indrayana. Kalau ada waktu ya. Siap. Jadi untuk survei memang karena saya juga dipersepi Bang sebagai humas gitu. Jadi dari Mei itu memang data trennya konsisten, approval rating itu turun. Sampai pada momen sekarang bulan Juli. Tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasan publik gitu, termasuk elektabilitas. Jadi kalau saya sih merasa bahwa memang pemerintah harus do something supaya ini bisa rebound. Tadi masukan Mas Adi banyak tuh soal MBG, soal bansos, soal
Kopdes yang harus diperbaiki secara kualitas. Objek-objek bansos ya kan? Ya, jadi kualitasnya harus diperbaiki kalau kuantitasnya sudah bagus gitu. Nah, saya melihat memang ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan ini perlu disosialisasikan secara masif karena biar bagaimanapun sekarang kan eranya algoritma bang, sosmed gitu. Jadi pemerintah harus serba hadir di manapun platformnya. Nah kalau misalkan hari ini Deddy Mulyadi elektabilitasnya moncer karena dia serba hadir di semua platform sosial media dan dia merespon itu walaupun tidak semua tapi cukup atraktif gitu. Ya. Nah apalagi Masyarakat merasa terwakili. seperti itu. Nah saya berharap apakah Bakom, KSP ataupun Humas semua kementerian juga mampu mengorkestrasi komunikasi pemerintah di seluruh di seluruh platform supaya apa? Ya serba hadir. Ketika kritik itu terjadi ada respon, ketika masukan itu muncul ditanggapi. Jadi jangan diabaikan, jangan dibiarkan menguap begitu saja. Karena kan ini eranya begitu bang. Terus platform sosial demografi kita juga sudah berubah. Millennial Gen Z kan yang sekarang menjadi populasi mayoritas yang itu habitsnya ya megang HP, nge-scroll timeline. Nah kalau pemerintah tidak hadir di timeline ini kan yang repot. Nah, jadi ini juga sebagai sebuah masukan bagaimana besok tim komunikasi, tim humas, semua kementerian ataupun di kepresidenan bisa mampu menampilkan ya pola komunikasi, gaya komunikasi dan arahan komunikasi yang serba hadir, jelas, transparan, tapi juga empatik bang. Ketika misal situasinya hari ini ada masalah yang cukup menjerat kehidupan ekonomi mereka, ya mereka juga harus menyampaikan dengan gaya-gaya yang empatik. Kalau misalkan dibilang atau disampaikan responnya tenang aja, survei kita turun tapi fundamental ekonomi kita kuat, ya itu nggak salah, tapi kurang empatik. Karena masyarakat nggak makan fundamental ekonomi, dia makan beras, dia makan cabai, daging, ikan dan seterusnya. Nah, gimana intervensi pemerintah terhadap harga-harga yang tidak stabil itu? Itu kan yang jadi soal. Jadi maksud saya komunikasinya jangan tidak tersambung gitu bang, terputus kan. Jadi masyarakat merasakan apa, pemerintah jawab apa. Nah ini yang nggak match, nah ini yang harus diperbaiki. Supaya apa? Supaya pemerintah itu dikesankan ya positif, ya citranya terjaga gitu. Jangan sampai jauh berjarak dan apa sih gitu kan orang ngomong akhirnya seperti itu. Nah yang kedua, kalau ditanya bagaimana merespon soal tadi ya, ini ada gap antara survei dengan misalkan realitas kualitatif. Dia surveinya tinggi, katakanlah Deddy Mulyadi di Jabar, tapi ternyata problem di Jabar nggak selesai semua. Ya maksud saya gap itu ya memang seringkali jadi keterbatasan survei karena dia kan spontan bang, top of mind kadang, ataupun ya di periode itulah hasil survei berlaku. Misalkan Juli ya saat turun lapangan itu realitasnya dipotret semacam itunya. Di luar itu ya bisa jadi berubah, bisa ekstrim, bisa moderat, bisa tetap semacam itu tergantung bagaimana yang disurvei. Objeknya apakah pemerintahannya memang baik atau biasa saja atau bahkan lebih buruk semacam itu. Nah jadi kalau ditanya secara real memang ya saya juga kan tinggal di Bandung bang sebenarnya. Sehari-hari melihat realitas yang tadi disampaikan apakah sudah banyak berubah. Menurut saya ada berubah tapi nggak banyak. Cuman Kang Deddy Mulyadi ini mampu mengorkestrasi itu secara baik. Sesuai dengan algoritma, sesuai dengan timeline dan seterusnya yang itu memang harus diakui dibanding kepala daerah lain masih jauh semacam itu. Nah itu yang perlu kita pelajari atau kepala daerah lain pelajari bagaimana memanfaatkan sosmed supaya efisien dan efektif mendongkrak citranya, brandingnya, image-nya, kemudian sampai pada level ya tingkat kepuasan publik terhadap mereka karena merasa ini kepala daerah kerja loh, konkret loh. Ya dia yang terbaru nih kemarin camat di sebuah daerah di Bandung bang, coblong gitu, perempuan, cewek kan diomelin tuh sama beliau karena banyak PKL di pinggir jalan tuh bang. Ya ini gimana kerja sebagai camat seperti itu, kok nggak jelas, tiap hari saya lewat masih begini, terus ada mobil parkir sampai sebulan, ada pedagang yang nginep di trotoar, kamu gimana nih camat, diomelin kan. Di satu sisi netizen terbelah bang, ada yang nganggap positif supaya camatnya kerja jadi bagus dan alhamdulillah camatnya kerja nih ibu itu, jadi baguslah daerah di daerah coblong itu. Nah tapi di sisi lain ini mentang-mentang ada kamera gimmicknya kelihatan banget nih, jadi marah-marah, jadi mentang-mentang, kok marahin bawahan seperti itu, nggak elok lah. Kalaupun memang harus dimarahi jangan gitu amat gitu. Jadi netizen terbelah. Nah maksud saya yang seperti ini memang konsekuensi, tapi gimana cara kita mengevaluasi pemimpin kalau dia nggak menunjukkannya kan bang di era sekarang. Nah
ternyata publik atau netizen kita kayaknya lebih seneng dengan yang begitu-begitu. Karena potret hasil survei ternyata elektabilitas naik kan. Jadi evaluasinya gitu. Tapi bagaimana meminimalkan supaya ini tidak offside juga. Jangan sampai semua kepala daerah seperti itu pola kepemimpinannya. Kita juga nggak mau kan. Ya bagaimana caranya tetap elegan, lalu kalau memang bawahan salah ya dikasih tahu. Tapi kalau memang udah dikasih tahu berkali-kali, jangankan dimarahi, langsung di depan kamera dipecat juga nggak apa-apa kan. Nah saya khawatir ini belum ada prosesnya, tiba-tiba dimarahi di depan kan Bang, kan kasihan gitu. Jadi itu sih salah satu otokritik ketika yang penting kan yang gimmicknya kan yang penting marah-marah. Iya kan, marah-marah ada kamera itu yang dilihat orang kan. Padahal kan setelah menemukan ada camat, wali kota, bupati atau siapapun yang nggak benar kerjanya, ya kan. Nggak usah masuk kamera marah-marahnya, buat SK peringatan, ya kan. Nanti diberitakan gubernur sudah mengeluarkan SK peringatan kepada ini. Ini saya ngeri ini. Terus ada kewenangan juga yang terlampaui kan, ada wali kota Bandung namanya Kang Farhan. Nah, itu kan juga saya kira marah-marah kemarin di ngapain tuh? Iya itu makanya. Gue tutup. Jawa gitu. Barat ini lagi rame nih, ini gubernurnya marah, wali kotanya juga marah. Maksudnya mungkin coba bisa dikomunikasikan dulu di ruang yang aman supaya. Kalau Farhan itu kan temannya Adi kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau soal Jawa Barat, gubernurnya, wali kotanya seperti itu. Nah, yang ketiga soal Mas Denny Indrayana. Gimana tuh? Ini nih. Jadi ya beliau senior saya. Kita juga saling follow-followan di Instagram. Tapi gitu Bang, dekat. Pernah diajak ke Australia juga nggak? Oh enggak. Saya pergi sendiri Bang. Saya pergi sendiri. Dia ngomongnya sopan banget nih. Jadi kan kita tahu Bang ada celah etik waktu 2024. Dan Mas Denny ini konsisten ngomong soal pemakzulan Gibran semacam itu. Nah kemudian kita tahu ada celah kedua. Ketika kemarin sempat di rapat kabinet paripurna, ketika presiden menyampaikan taklimat, itu presiden duduk sendiri bersama teleprompter. Gibran duduk bersama para menteri dan menko semacam itu. Nah itu yang mungkin saya lihat sebagai celah kedua yang akhirnya membangkitkan lagi memori beliau, Mas Denny, bahwa ini pas nih kita ngomong dalam tanda petik Mas Gibran mundur atau Pak Presiden meminta Gibran mengundurkan diri semacam itu. Supaya apa? Ya mungkin negeri ini kita tidak melanggar soal etik yang kemarin sempat diramaikan semacam itu. Cuman maksud saya begini, ini kan ada kondisi di mana pemerintahan sudah berjalan, ya semuanya sudah bergulir program-program dan seterusnya ya. Kita harus move on kan Bang. Kita harus melihat ke depan bahwa ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting untuk diselesaikan. Kalau saya sih fokusnya bagaimana masalah ekonomi. Ini kelas menengah turun jumlahnya terus. Kemudian nilai tukar fluktuatif di semua mata uang, bukan hanya dolar, ringgit, dolar Singapura dan seterusnya. Ini kan perlu distabilkan. Kalau Bang Julvan keliling ke luar negeri kan enak bawa rupiah kalau nilainya bagus begini, kan. Kalau pengamatan saya, seluruh mata uang menguat terhadap dolar. Persis. Kecuali rupiah melemah terhadap seluruh mata uang. Kan begitu. Nah itu kan harus ada intervensi. Jadi saya melihat urgensinya itu lebih ke ekonomi, bukan memakzulkan atau menurunkan. Karena kalau kita arahnya ke sana ini kontraproduktif. Justru menambah beban masyarakat, bukan hanya pemerintah ya Bang ya. Bagaimana bisa survive melewati masa-masa itu kan seperti karena ini. Bisa ngomong begitu. Siap, karena kan Agung bukan kanguru kan. Nggak lompat-lompat. Ya kan? Kita apa Bang? Kita ayam kalkun aja. Ayam kalkun juga luar gitu. Ayam biasa lah, ayam kampung. Ayam kampung. Siap. Jadi kalau saya melihat urgensi soal ekonomi, kemudian soal hukum yang kemarin sempat ramai, dan dua masalah ini yang bertubi-tubi yang menghantam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Nah ini yang harus dibereskan. Kalau kita lari ke isu lain, pemakzulan ataupun pengunduran diri, kok kayaknya kontraproduktif. Kok kayaknya tidak tidak aware, tidak membumi dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Karena kan politiknya ya kalau saya sih walaupun analis konsultan politik ya secukupnya saja. Kalau terlalu over juga bahaya negeri ini kan. Kacau dan nggak stabil seperti itu. Saya lihat begini ya. Kalau konsultan politik kita seperti Adi dan Agung ini nyaman. Bukan nyaman bikin senang-senang presiden, pemerintah, bukan. Maksud saya kan kita memberikan masukan yang objektif.
mana yang benar, mana yang salah. Ya, ya. Kemudian yang lemah kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Betul. Ya kan? Betul. Yang sudah bagus kita tingkatkan lagi. Kan sebenarnya cara berpikir kita begitu. Jadi tidak perlu kita saling konflik, menciptakan konflik segala macam gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian tingkat kepuasan, ya kan? Ini berpengaruh besar nggak terhadap elektabilitas tadi? Siapa yang ditanya nih Bang? Adi. Oh. Ya di mana-mana memang ada korelasi positif. Biasanya kalau tingkat kepuasan turun, ada kecenderungan elektabilitasnya juga turun. Kalau tingkat kepuasannya juga tinggi, relatively itu juga akan berbanding lurus dengan tingkat tingkat kesukaannya, kan umum lah itu sebenarnya Bang. Tapi sekali lagi survei itu kan bukan barang yang tidak bisa berubah. Itu sangat tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Bagi saya ketika melihat survei-survei yang dipublish oleh kawan-kawan dan tidak dipublish, ya anggap saja itu adalah semacam petunjuk dan guidance. Dan untungnya ini baru jelang 2 tahun Bang. Kecuali misalnya tahun 2028 akhir mungkin perlu alarmnya dinyalain lah kira-kira begitu. Karena masih jauh hari, ya everything can happen. Nah yang kedua, kenapa misalnya di survei itu orang seperti KDM, Deddy Mulyadi itu relatif kuat ya secara elektabilitas dan tingkat kepuasannya. Karena pemilih kita itu adalah pemilih psikologis sebenarnya. Suka dengan pemimpin yang kelihatan hadir dalam setiap event apapun masyarakat. KDM kan sangat aktif, mengamplifikasi semua kegiatannya. Ketemu orang, datang ke sawah, ngevlog lah pokoknya. Itu disukai karena itu dianggap hadir sebenarnya ketika seorang pemimpin dirindukan oleh masyarakatnya. Pak Jokowi kan disukai karena itu juga Bang. Ya. Sekalipun banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang compang-camping, infrastruktur dikritik, pemberantasan korupsi juga dikritik, indeks demokrasi kita menurut temuan lembaga luar juga berkurang. Tapi kepuasan publiknya itu kenapa terjaga? Karena Pak Jokowi suka belusukan, ngasih bansos, sembako gitu. Jadi yang bisa menjadi daya tahan supaya seorang pemimpin itu tidak turun, pertama selain bantuan-bantuan sosial, soal kehadirannya di banyak momen-momen penting. Jadi kalau melihat rata-rata argumen kenapa suka dengan Kang Deddy, merakyat itu yang kemudian melekat seakan-akan. Pakai apa tuh, belangkon atau apa tuh? Ya belangkon kali ya. Belangkon. Kalau tapi Sunda belangkon juga ya? Semacam itu. Tapi preferensi utama memilih KDM itu karena dianggap sering hadir, kan aktif tuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang kedua banyak orang yang lupa, KDM ini kan belum banyak haternya Pak. Prabowo itu belum apa-apa, belum dilantik udah banyak sekali tukang gebuknya. Wah inilah masih di bawah kendali Jokowi lah, apalah panjang kali lebar. Belum lagi wapresnya ini dianggap tidak cukup umur, belum panjang kali lebar. Secara politik itu beban. Pak Prabowo-nya nggak ada persoalan sebagai orang yang cukup malang melintang dalam politik. Tapi barrier yang dianggap menyertainya, kemudian koalisinya besar, itu yang kemudian sejak awal sebelum dilantik sekalipun banyak sekali isu-isu yang sangat negatif yang sebenarnya mengarah kepada Pak Prabowo Subianto, terutama di media sosial. KDM per hari ini belum ada. Jadi yang abang tadi sebutkan, bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya, apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Bahwa misalnya KDM aktif membantu 1 orang, 2 orang yang kesulitan, iya. Tapi kan bukan berarti bisa membantu jutaan orang yang di Jawa Barat yang juga kesulitan, tidak punya rumah, nggak punya pekerjaan, bisa seperti yang dibantu gitu loh Bang. Karena di medsos itu seakan-akan ngebantu 1 orang itu menyelesaikan hal-hal yang lain. Iya. Itu bahayanya medsos kayak gitu. Iya. Itu yang disebut dengan oversimplifikasi, terlampau menyederhanakan persoalan. Tinggal dicek. Itu yang disebut dengan parameter kualitatif. Bahwa ada orang yang misalnya hebat. Saya lupa bikin Indobarometer, parameter. Jadi mungkin ada orang yang hebat, terkenal, viral gitu, elektabilitasnya tinggi. Tapi kalau daerahnya itu tidak sesuai dengan harapan, jangan kaget. Karena yang dilihat oleh orang, yang muncul di otaknya, yang disebut dengan top of mind itu, apa yang dikonsumsi di handphone memang di media sosial. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Iya. Data BPS beberapa waktu yang lalu,
Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Ada 10 provinsi yang disebut oleh BPS seperti Jakarta gitu ya, kemudian ada Banten, ada Bali dan seterusnya. Nggak ada Jawa Barat, Abang dah. Dan 10 provinsi itu pemimpin-pemimpinnya, gubernur-gubernurnya popularitasnya nggak seberapa, elektabilitasnya nggak apa-apa. Mestinya dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sampai sidratul muntaha, langit ke-40 itu kalau ada kira-kira begitu, KDM bisa mengkatrol ini Jawa Barat, Bang. Masuk ini ke temuan-temuan BPS bahwa Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan kualitas hidup yang baik. Nggak ada, Bang. Bukan hanya Jawa Barat, Jawa Timur nggak masuk, Jawa Tengah nggak masuk. Itu kan ada sesuatu yang... Apalagi Aceh, apalagi NTT. Betul. Lebih nggak masuk lagi. Artinya apa? Ya artinya mengukur kinerja orang itu bukan hanya terkenal tidaknya seorang pemimpin. Mengukur seseorang itu bukan karena dia punya tingkat keterpilihan ataupun tidak. Pramono Anung paling tinggi sebagai gubernur Jakarta dengan tingkat kualitas hidup yang bagus. Ya terlepas APBD Jakarta berkali lipat dibanding yang lain. Tapi itu data menunjukkan kualitas hidup itu kan diindikasikan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan dalam hidup. 3. Emang yang lain nggak punya anggaran? Punya juga, Bang. Apakah Jakarta nggak kena efisiensi? Kena juga, Bang, seperti yang lain. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kepala daerah itu bekerja dalam diam. Nggak perlu terlampau show off apa yang ditunjukkan. Yang penting selesai seselesai-selesainya. Abang Agung mungkin kita melihat salah satu sederhananya tiang-tiang yang nggak berguna itu, Bang, di sepanjang jalan Kuningan, kemudian di belakang DPR. Sejak saya kuliah itu awal-awal tahun 2000, Bang, nggak pernah dieksekusi. Pramono Anung dia selesai itu, Bang. Kalau jalan di Kuningan itu, kayak kita di jalan lebih bagus dari jalanan Singapura itu, Bang. Kan itu yang kemudian jam-jam tertentu kalau sore itu siang maksudnya, Bang. Kalau sore agak maghrib. Sore sama maghrib ya horor, Bang. juga. Horor, Bang. Bukan macet, horor. Tapi itu yang saya ingin katakan. Nah, itu yang saya kira memang banyak sekali orang yang melihat tidak terlampau apple to apple. Jadi KDM ini belum banyak kritikusnya. Tapi saya lihat sehari 2 hari ini banyak sekali di medsos sudah mulai itu mengkritik. Karena selama ini Pak KDM ini kan tidak terkonfirmasi akan maju 2029. Tapi sudah bicara elektabilitas, popularitasnya. Jadi video-video shooting ternyata begini ya pencitraannya nih, kobong juga kan kira-kira. Itu kan tanda-tanda bahwa KDM juga dihitung. Jangan suruh dulu ya. Dan jangan menganggap hidup ini manis terus kan kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, Bang, kan di survei itu pasti ada judulnya simulasi calon presiden. Karena simulasi orang seperti KDM dimasukkan karena salah satu unsur dari kepala daerah. Kepala-kepala daerah pasti disebut. Namanya simulasi, KDM juga bisa tidak dimasukkan dalam pertanyaan survei. Kenapa? Ya per hari ini rada-rada nggak realistis KDM bisa maju di 2029. Nggak punya partai. Apapun judulnya. Ada anggota Gerindra aja dia. Iya, artinya kalau bicara Gerindra ya tak ada orang yang kemudian bisa melampaui Pak Prabowo Subianto. Jadi nanti Agung kalau mau bikin survei, saya pun mau bikin survei nggak akan menyentumkan KDM. Kenapa? Nggak realistis, nggak punya partai. Undang-undang pemilu menyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Kalau KDM ingin maju dari Gerindra, nanti dulu. Sekalipun Pak Prabowo lewat Golkar, dulu meninggalkan Golkar, kan gitu. Ya kan? Jadi itu yang saya bilang, kadang kita juga lupa tentang argumen-argumen realistis. Karena kalau bicara tentang pencalonan di Pilpres, itu ada argumen elit. Kalau bicara elit adalah bicara tentang ketua umum partai. Saya membayangkan KDM agak sulit untuk maju. Kalau Anies mungkin sulit untuk mendapatkan partai seperti Pilpres 2024, tapi sekarang punya partai. Namanya Gerakan Rakyat. Sekalipun Anies tidak ada di situ, tapi minimal orang tahu. Terkonfirmasi bahwa itu adalah loyalis dan para pengikut Anies Baswedan. Gibran memang tak punya partai, tapi orang juga tahu PSI itu adalah punyanya Pak Jokowi. Punyanya Kaisang, kan kira-kira begitu. Ada hilalnya untuk bisa maju tiket. KDM ini kan agak rumit dan yang cocok Gibran itu masuk Golkar sebenarnya. Telat, Bang. Politik nggak ada yang dinamis kan. Dan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jadi nggak realistis memasukkan. Walaupun nggak jadi ketua umum. Memasukkan KDM dalam unsur realitas politik, kalkulasi elit, nggak masuk dalam skenario pencalonan.
Kan setiap pilpres kita menyaksikan dari dekat banyak orang yang popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, nggak bisa maju bang, nggak bisa maju. Yang terdekat adalah Anies Baswedan 2024. Setelah kalah pilpres ingin maju kan pilkada Jakarta, nggak dapet tiket. Padahal partai Ridwan Kamil elektabilitasnya tinggi di Jawa Barat, tapi tidak didukung kan? di Jakarta kalah. Kalah. Orang seperti Anies, saya kira partai-partai yang tidak mau ngusung Anies seperti PKS, seperti Nasdem, seperti PKB dalam pilkada Jakarta, mereka juga punya data. Kalau Anies yang maju, tidur saja rasanya menang di 2024 untuk pilkada Jakarta, tapi nggak dapat tiket karena kalkulasi elit ini rumit, bang. Bukan hanya soal elektabilitas dan popularitas, tapi ini menyangkut bagaimana konsekuensi politiknya. Ada cubitan-cubitan kecil, ya kan? Apa itu jubitan-jubitan ini? Itulah tadi politik apa tadi? Ya, menjaga perasaan teman koalisi. Gitu. Atau bahasa yang lain setruman-setruman. Kan itu yang kemudian tidak. Makanya saya tadi disclaimer. Kalau bicara tentang survei pasti judulnya simulasi. Namanya simulasi bisa masukkan siapapun. Agung bisa dimasukkan, Bang Zulpan juga bisa dimasukkan, Adi Pray juga bisa dimasukkan. Tapi juga tidak bisa dalam survei itu memasukkan orang-orang yang tidak dianggap realistis untuk bisa maju. Kan itu yang kemudian saya ukur. Dan yang paling penting bagi saya, kalau memang KDM ini punya magnet politik yang cukup luar biasa. Ini saya secara empirik aja bang. Mestinya dalam hitungan bulan 2 bulan ini banyak sekali partai-partai yang melamar KDM. Ayo Pak KDM, kita elus-elus ini menuju 2029. Atau kalau tidak mau dijadikan sebagai calon presiden, ya elit-elit partai menawarkan diri sebagai calon wakilnya. Tapi rasa-rasanya kok gelap gulita juga. Berat juga, Bang. Berat juga karena bicara pilpres bukan soal angka-angka popularitas dan elektabilitas, tapi menyangkut resource, menyangkut tim sukses, menyangkut relawan, dan tentu menyangkut logistik yang cukup luar biasa. Itu nggak gampang dan nggak rumit. Dan sudah banyak contoh di negara kita orang yang populer elektabilitasnya tinggi, baik itu menteri dan kepala daerah, wassalam juga di tengah jalan. Gitu. Ya, Agung kita bergeser dari Denny Indrayana ya. Tapi kalau ngomong begini dibully nggak nih sama pasukan-pasukan ini? Oh enggak lah, kita kan objektif, memberi masukan ya kan. Nanti kalau ngomong gini dianggap nggak objektif bang. Namanya analisis, ya kan. Yang merasa terpojok ya. Analisa politik kan gini, analisa politik itu pasti ada orang yang merasa yang pro kontra itu biasa. Netral, ya. Kan Adi Pray kan udah biasa ngadapin gitu-gitu ya kan. Nggak pernah saya baca komentar. Kalau saya baca lah. Ya. Tapi banyak positifnya. Nah jadi nggak yakin deh. Kita bergeser dari Denny Indrayana ya. Jadi kita masuk ke materi lain bahwa tadi kan menarik bahwa media sosial itu sebenarnya bisa ikut menentukan. Betul. Tapi bukan yang paling menentukan. Persis. Kan begitu. Bagaimana nih kita melihatnya? Ya, saya kira harus dikombinasikan kalau saya bang. Karena biar gimana pun ya tadi saya menyampaikan di awal bahwa demografi pemilih berubah. Gen Z, milenial. Terus media juga berubah. Dulu media konvensional, kemudian sekarang sosial media. Terus medianya berubah menjadi platform yang dalam tanda petik homeless. Yang itu memberikan banyak insentif viralitas ke timeline kita. Jadi mau nggak mau pemerintah kota, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah nasional harus main di sana seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ditanya soal pilpres, ya walaupun masih jauh, sebenarnya kan dekat sekali bang. Bagi partai-partai non parlemen ini masa menentukan nih, karena kurang dari setahun mereka harus lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Iya. Bagi capres cawapres yang elektabilitasnya masih minim, itu harus mulai menyicil kerja-kerja politik dan elektoralnya. Karena apa? Karena partai-partai non parlemen punya posisi tawar bang. Ketika putusan MK dihapuskan presidential threshold, mereka menjadi peserta pemilu, mereka punya hak mencalonkan capres maupun cawapres. Jadi kalau ditanya peluang Deddy Mulyadi ataupun nama-nama lain, itu buat saya masih terbuka, masih dinamis sekali. KDM misalkan di titik akhir atau detik akhir atau bahkan awal bisa saja maju sebagai capres ataupun cawapres, bukan yang mencalonkan dari Gerindra tapi dari partai-partai non parlemen, bahkan dari partai parlemen masih terbuka. Karena apa? Pilpres sama pileknya serentak. Partai butuh pengungkit supaya mereka dipilih oleh konstituen. Artinya apa?
Mereka butuh sosok, butuh figur untuk memastikan mereka bukan hanya lolos parliamentary threshold, tapi mampu bertengger di kelas menengah ataupun kelas atas perolehan kursi di parlemen. Nah jadi KDM ini mungkin sekarang masih sepi bang. Ya bahaya juga kan, nanti dioperasi dalam tanda petik kalau dia terlalu tampil. Apalagi kalau saya kemarin melihat gaya beliau salaman dengan Pak Prabowo sudah beda itu. Makin nunduk aja kan. Di potret juga tuh sama Survei makin tinggi, makin nunduk aja. makin nunduk. Nyalanya makin nunduk, membungkuk bang Ya. gitu. Jadi maksud saya ya beliau paham ya berhadapan dengan siapa ketika nanti harus berbeda pilihan atau berkontestasi. Tapi itu kan semua diukur tadi, matriks elektoralnya kompleks gitu. Iya. Ketika misalkan mau maju sebagai capres, bukan hanya pertimbangan survei atau elektabilitas, tapi ya macam-macam. Tapi yang jelas begini, KDM punya modal. Apakah modal ini bisa diamplifikasi? Ya misal nih bang, kita nggak ngomong capres, misal cawapres kan bisa mendampingi Pak Prabowo. Ketika misalkan ada deadlock, ada kesulitan soal apa hal-hal yang memang tidak harusnya dibahas di koalisi. Tapi kan misalkan. Gerindra sama Gerindra kan. Betul, karena di periode kedua biasanya bang, presiden itu tidak perlu figur yang kuat-kuat amat kalau elektabilitasnya moncer. Kalau moncer, kalau nggak moncer, Kalau nggak moncer otomatis harus saling melengkapi. ya. Dalam artian apakah secara elektoral, secara kompetensi, ataupun secara yang lain, finansial dan seterusnya. Tapi saya melihat Karena gini ya, Pak Jokowi juga moncer, tapi nggak pernah dia pada periode kedua ngambil PDI juga kan. Ma'ruf Amin kan. Makanya bukan PDI. Betul, artinya pelengkap aja karena tinggi. Nah kalau Pak Prabowo ini kan situasinya masih dinamis. Apakah elektabilitas beliau tinggi, sedang atau rendah nih ketika nanti jelang Pilpres 2029. Nah KDM Menurutnya gimana? ya tergantung nih, kalau saya sedang aja lah. Kira-kira prediksinya Ya lah. prediksi kalau misalkan sekarang di akumulasi kuantifikasi hasil survei yang beredar sampai hari ini, saya menilai ya rata-rata ya, kinerja presiden itu di level 5 bang, gitu. 5 itu ya harus ditingkatkan, gitu. Ya kalau nilai raport 5 kan kurang bagus bang, Masih merah itu. masih merah karena ya kalau misalkan berapa temuan teman-teman yang nggak dirilis nilainya sudah di bawah 5 gitu. Artinya apa? Ini harus di-upgrade, di-update supaya apa? Supaya lebih baik. Nah, kalau 5 ini sedang buat saya. Ya sedang artinya beliau nggak bisa nyari figur cawapres yang melengkapi, tapi juga punya bobot elektoral yang solid untuk mendongkrak ya kerja-kerja politik maupun publik beliau ketika nanti maju di periode kedua. Nah, siapa? Nah, ini misteri. Ya KDM belum tentu stabil juga nih elektabilitas. Mas Hadi tadi bilang 2 hari ini sudah ramai di timeline mengkritik beliau, melihat framing beliau ketika buat konten, yang itu buat publik, ya gua nih agak-agak trauma nih yang begini-begini. Jangan sampai keulang lagi. Iya. Ya kasih lain netizen bilang, kayaknya lama-lama beliau masuk gorong-gorong juga nih katanya. Gitu. Jadi maksud saya Keledai aja itu nggak mau iya. masuk dalam lubang yang sama 2 kali. betul. Nah, jadi udah mulai begitu bang Iya arah kan? timeline kita gitu. Maksud saya ya Pak Demul oke, tapi opsi-opsi lain masih banyak yang bisa terbuka mendampingi Pak Prabowo. Ya saya mau masuk sedikit begini. Ya. Ini kan tiba-tiba PSI dari dalam survei Saiful Mujani melompat kan di atas 4 ya. Betul. Nah, Ya. kalau kita prediksi untuk kalau Jokowi ini misalnya menjadi ketua umum, Ya. bagaimana kondisi PSI ini? Automatically harusnya naik ya bang, karena punya sosok yang jelas gitu. Apalagi Pak Jokowi turun gunungnya bener-bener turun gitu. Ya. Di Lampung, NTT atau nanti di Banten atau di Jabar. Kalau saya bilang bukan turun gunung lah, Apa itu bang? keluar rumah. Keluar ya. Ya kan? Keluar Kutai Kalau turun Utara. gunung kan nggak. Iya. Itu kan istilah aja turun gunung kan. Iya. Jadi bener-bener total gitu loh, belusukannya gitu kan. Maksudnya saya kira, oh ya udah nyapa warga, ini ikut rapat PSI, pakai baju PSI, Iya. semuanya PSI gitu Ketemu kan. Jadi, raja-raja di daerah. iya, jadi kalau misalkan survei naik, ya saya kira wajar. Artinya PSI sudah punya sosok yang jelas, yang itu bisa mengalirkan efek ekor jas itu. Tinggal bagaimana PSI apakah mampu di tiap dapil memunculkan orang-orang yang kapasitas elektoralnya seperti Pak Jokowi juga, Iya. ataupun seperti nama-nama lain, Mat Ali ataupun figur-figur yang memang sudah berpengalaman. Grace Natali lah, Grace. yang udah terpilih kan. Betul. Nah, jadi tugas utamanya PR-nya tinggal itu. Nah, apakah bisa konversi elektoral 4, sekian persen yang disurvei tadi memang benar-benar nyata ketika jelang pemilihan bahkan ketika di bilik suara seperti itu. Ya kita ini sudah
5 menit lagi kita sudah menjelang 1 jam kita ngobrol ini. Oh ya? Iya. Makanya kayak nggak terasa kan. Nah, kalau Ading melihat PSI ini gimana di prospeknya? Ya survei tentu turun naik. Saya kebetulan ada data survei yang nggak dirilis bulan Juli 3 bulan yang lalu. Nggak dirilis nanti tahu-tahu keluar. Inilah kadang-kadang. Nah, nanti Bang doakanlah sebulan. Kalau ini agak beda. Yang keluarin bukan Adi yang mesen. Di bulan Juli itu memang PSI masih di bawah 4% dan tidak lolos ambang batas 4%. Karena saat itu memang Pak Jokowi belum belusukan. Yang ingin saya katakan adalah kalau per hari ini misalnya ada survei yang menyebut PSI itu lolos misalnya 4% ya. Tapi kan harus dibaca dalam margin of error Bang. Kalau surveinya SMRC kalau tidak salah margin of errornya 3,9. Kalau 4% PSI dapat di survei itu dibaca agak negatif, berarti dapatnya cuma 1% Bang. Kalau dibaca positif bisa berlipat ganda, kurang lebih sekitar 7, sekian persen. Jadi agak gambling sebenarnya dalam logika statistik bahwa ini officially akan lolos atau tidak. Ini bicara tentang ilmu statistik lah kan kira-kira begitu. Kalau di data saya itu kenapa tidak masuk ke parlemen karena Pak Jokowi belum belusukan. Tapi begini Bang, kalau Pak Jokowi masih soft launching, tutup buka safari politik, jangan pernah berharap PSI akan relatif signifikan. Abang bilang gimana kalau Jokowi jadi ketua umum PSI? Bagi saya yang melihat dari jauh justru Pak Jokowi sudah jadi ketua umum PSI dalam tanda kutip. Coba siapa yang paling muncul di benak kita semua bicara PSI hari ini? Bukan Kaisang. The one and only Bang, Pak Jokowi. Hanya formalnya aja belum diputuskan. Nah itu, kalau bicara tentang formalitas ketua umum PSI, Kaisang. Tapi secara de facto, secara politik, secara imam besar, Pak Jokowi lah yang sebenarnya imam besar. Cuman masih ada satu pertanyaan bagi Pak Jokowi. Biasanya itu kan anak menggantikan bapak kan. Ya. Nah, ada juga yang nggak terganti-ganti. Udah Ya, Bang, terus. itu bagi saya Pak Jokowi itu sudah melampaui urusan formalitas kartu anggota partai sudah. Jadi Pak Jokowi nggak masuk ke PSI sekalipun orang sudah menangkap Pak Jokowi itu adalah PSI. Imam besar plus ketua umum PSI dalam tanda kutip. Ya. Karena kalau bicara tentang PSI hari ini bukan Kaisang yang dibicarakan, tapi Pak Jokowi. Kalau bicara tapi kan ada yang begini, saya ngomong sama kira-kira ada 10 kelompok relawan ya. Kalau tidak resmi Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, mereka nggak mau. Kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum, semua itu Projo segala macam, Rejo semuanya akan bergabung ke dalam PSI. Itu yang membuat mungkin mereka bisa besar. Kalau saya lebih ke wewenangnya sih Bang, nggak mesti ketum atau ketua dewan pembina, tapi wewenangnya jelas. Misalkan punya hak veto terhadap putusan-putusan strategis. Nggak bisa, Kaisang udah datang ke sini. Oke. Ketemu saya, kalau Bapak nggak punya kartu anggota dan nggak jelas posisinya di PSI, nggak boleh ngatur-ngatur PSI. Oke. Kaisang begitu. Iya. Jadi Bapak harus masuk. Dia bilang. masa berani sih Bang? Iya, ya, benar. Dan Pak Jokowi juga ngakui itu. Pak Jokowi ngakui itu. Saya ingin katakan PSI 2029 tanpa Jokowi bukan apa-apa. Ya, makanya udah. Jokowi harus jadi ketua umum. Jadi nggak perlu bikin kartu anggota. Udahlah. Kalau nggak ada Pak Jokowi itu tuh buku nggak perlu ngomong PSI. Iya. Itu aja judulnya Bang. Ya. Nah, saya ingin lanjut omongan saya. Karena Pak Jokowi sudah PSI. Ya gaspol aja Bang. Karena habis dari NTT tuh. Besok ke Banten, besoknya lagi Bandung, besok lagi ke Madura. Panjang kali lebar Udah. Udah harus diamplifikasi. Ya. Karena per hari ini yang terkonfirmasi bahwa Pak Jokowi bekerja untuk PSI sangat sedikit. Hanya sekitar 7% orang yang tahu bahwa Jokowi itu bekerja untuk PSI. Dan di antara yang tahu ini sangat mungkin akan memilih PSI loh. Itu modal positif. Setelah nonton unpacking dengan ini berdua narasumber ini ya pasti melejit sampai di atas 10 nanti. Artinya apa? Konversi bahwa Jokowi PSI itu harus semakin nyata. Itu saja kan kuncinya. Abang kan lebih ekstrim. Ini kan abang mazhab lama. Harus jelas. Hitam di atas putih. Ketua umum partai. Aduh. Nggak harus jadi ketua umum lah Bang. Misalnya Dewan Pembina, Dewan Syuro.
Maunya ketua umum ya. Kita maunya ketua umum. Tapi memang ada, kalau diskusi dengan sejumlah relawan politik Pak Jokowi sebenarnya dulu nih ya, sebelum Pak Jokowi mengendorse PSI, memang secara gestur mereka banyak yang nggak mau Jokowi itu ke PSI. Bikin partai Sekarang sendiri. Sekarang Udah mau. Sekarang udah. Udah selesai kalau soal Ya kayak udah gitu. alhamdulillah lah. Ya, karena begini Bang, kalau Jokowi tidak all out di 2029, salam. Hanya dengan PSI inilah yang kemudian akan Ya, membuat harus. bagaimana kartu Dan politik Pak tetap Jokowi kuat. bersinergi dengan Prabowo dan berkoalisi dengan Gerindra kan gitu. Iya. Sekarang kan kok PSI ini kan koalisi Gerindra. Ya, saya mau nanya berarti Prabowo Gibran 2 periode aman lah. Kalau Prabowo tanpa Gibran gimana Bang koalisinya? Kenapa? Kalau Prabowo tanpa Gibran? Itu kan harapan. Harapan kan tetap 2 periode kan. Kalau seandainya tidak ya itu wallahu alam. Kan? Ini seru ini. Saya juga nambahnya bertanya. Kenapa nggak sama KDM? Deddy Mulyadi katanya elektabilitasnya tinggi. Gak Popularitasnya bisa. tinggi. Pak Prabowo ini bukan SBY dan si SBY dan Jokowi. Dia kan nanti bisa melebihi elektabilitasnya bisa signifikan di atas 50% misalnya kan enggak. Jadi sesi 2 kita yang nanya Bang Julpan. Udah cukup. Baiklah menonton sekalian. Pan ini paling tahu tentang PSI dan Pak Jokowi. Ya, nanti lain kali kita ngomong Pak Jokowi dan PSI bertiga lagi yang lebih santai. Terima kasih sudah 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tambah ngabur. Ngalah jadi nanya Bang Julpan.